Perkenalkan, nama saya Valentina Dika Primadani, kelas 11 TVLM, nomor absen 29. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemilihan parameter pengelasan. Yang pertama, tegangan busur las. Tegangan busur las yang dibutuhkan pada pengelasan tergantung dari jenis elektroda yang digunakan. Besar kecilnya tegangan busur ini berbanding lurus dengan panjang busur sendiri. Pemakaian busur yang panjang tidak dikehendaki karena stabilitasnya mudah terganggu, sehingga hasil pengelasan tidak rata. Panjang busur tidak mempengaruhi kecepatan pencairan logam, tetapi busur yang panjang akan menambah energi listrik. Panjang busur yang dianggap baik lebih kurang sama dengan diameter elektroda yang dipakai. Untuk setiap posisi pengelasan tidak sama. Kestabilan tegangan ini sangat menentukan mutu pengelasan, dan kestabilan ini dapat didengar dari suara selama pengelasan. Sehingga bagi yang sudah berpengalaman akan dapat menilai kemampuan seorang juru las dari suara yang didengar pada saat melakukan pengelasan. Menjaga kestabilitasan panjang busur inilah merupakan kesulitan yang dialami dalam pelaksanaan pengelasan dengan proses las busur listrik manual. Kecepatan pengelasan ini dapat ditinjau dari 3 hal penting, yaitu menurut panjang deposit tanpa mempertimbangkan luas maupun tebal deposit, menurut luas deposit tanpa mempertimbangkan tebal deposit, menurut jumlah atau isi deposit yang diperoleh. 2. Sumber daya atau power source. Seiring dengan pesatnya perkembangan kemajuan teknologi, juga berimbas pada teknologi yang digunakan pada sumber daya yang dikenal secara umum dengan sebutan mesin las atau welding machine. Mesin las terbagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada karakter sifat elektrikal dan elektronik yang digunakan, antara lain sebagai berikut. Pertama, mesin las dengan pembangkit transformer. Kedua, mesin las dengan pembangkit rectifier. Ketiga, mesin las dengan pembangkit generator. Dan yang terakhir, mesin las dengan pembangkit inverter. Ada beberapa faktor penting yang harus diingat dalam pemilihan mesin las yang akan digunakan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, start ampere. Kedua, duty cycle pada mesin las. Ketiga, jumlah power output yang diperlukan. Keempat, ongkos mula. Yang kelima, fleksibilitas untuk perubahan jenis arus las pada saat akan digunakan. Dan yang terakhir, power consumption. Dari beberapa faktor di atas, sedikit banyak akan membantu kita di dalam pemakaian mesin las yang tepat guna. Yang ketiga, jenis arus las. Jenis arus las secara umum dibagi menjadi 2 kelompok utama, antara lain sebagai berikut. 1. Jenis arus las DC atau polaritas searah, terbagi menjadi 2 jenis arus, yaitu pertama, jenis arus las DCSP, dan yang kedua, jenis arus las DCRP. 2. Jenis arus las AC atau arus las bolak-balik. Panjang busur ditentukan dengan tangan, dan pada waktu jarak elektroda terhadap benda kerja berubah, panjang busur akan berubah juga. Yang keempat, kabel pengelasan dan alat bantu. Kabel pengelasan dan sambungan yang diperlukan untuk las busur listrik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kabel holder, dan yang kedua, kabel klem massa. Kabel yang digunakan ke elektroda melalui holder harus kabel yang memiliki arus yang kapasitasnya cukup, sehingga tidak akan terjadi panas yang berlebihan. Ketika mesin las digunakan ampere yang maksimum, elektrode, holder, dan wax clamp harus mempunyai rate yang cukup baik untuk memberikan maksimum ampere pada saat mengelas. Yang kelima, OCV atau Open Circuit Voltage adalah voltage yang diukur antara terminal elektroda dengan terminal return ketika mesin las dihidupkan, tetapi belum digunakan untuk mengelas. Arc voltage. Membaca voltage dilakukan bila busur las sedang beroperasi, dan untuk membacanya dengan teliti maka harus diukur sedekat mungkin dengan busur las. Yang kedua, duty cycle adalah masa waktu di mana
mesin las dapat beroperasi pada ampere tertentu tanpa terjadi kelebihan panas pada mesin. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.